Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang sudah Fahmi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan yang bertugas di SMA Negeri 1 Belu Utara. Dan rekan saya adalah Bapak Arismen Rahmat Yunis, salah satu guru yang bertugas di SMA Negeri 1 Belu Utara. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mencoba pra observasi, yaitu supervisi akademik, yang mana di sini kami akan sharing, bertukar pendapat tentang pra observasi supervisi akademik yang nantinya akan dilanjutkan dengan observasi langsung di dalam proses pembelajaran di kelas. Baiklah, Pak Aris, selamat siang Pak Aris. Selamat siang Pak Sada. Ya, bagaimana kabarnya pada siang ini? Alhamdulillah sehat walafiat, penuh semangat. Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Baik Bapak, seperti janji kita kemarin bahwa pada hari ini kita akan sharing ya tentang praobservasi supervisi akademik. Ya. Yang pertama saya akan menanyakan dulu Bapak, kira-kira yang akan Bapak materi apa yang akan Bapak sampaikan pada saat observasi nantinya? Baiklah Pak Sada, sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Jadi mata pelajaran ekonomi, untuk materi observasi kali ini saya akan coba untuk menyampaikan materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Baik, ya, berarti nanti Bapak akan menyampaikan itu materinya kerjasama tentang kerjasama ekonomi internasional ya Bapak ya. Baik, setelah itu Bapak, di sana juga ada dalam proses pembelajaran, di sana kan juga ada susunan, yaitu apakah bagaimana tujuan pembelajarannya, apa tujuan pembelajarannya dalam proses Bapak mengajar nanti. Ya, di dalam materi kerjasama internasional, ekonomi internasional ini, nanti yang saya harapkan dari siswa adalah pertama, siswa paham dulu apa itu yang dikatakan dengan kerjasama ekonomi internasional. Yang kedua, apa-apa saja tujuan dari kerjasama ekonomi internasional ini. Dan yang ketiga, nanti yang ingin saya capai adalah siswa juga paham bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional ini. Itu aja Pak Sada. Ya baik, berarti nanti Bapak akan menyampaikan ada 3 hal yang saya dengar tadi Pak ya. 3 hal. Ya. Kemudian dalam 3 hal itu adakah area pengembangan ataupun salah satunya yang hendak dicapai gitu Pak? Kalau area pengembangan yang ingin capai, yang pertama ya saya mengharapkan dari siswa ini bukan hanya mampu aja tapi juga memahami. Jadi nanti akan dijelaskan misalnya contohnya di dalam bentuk-bentuk kerja sama ekonomi internasional. Iya. Misalnya materinya tentang ada nanti kerjasama ekonomi regional. Di regional itu apa saja contohnya? ASEAN dalam bentuk kerjasamanya nanti apa saja. Jadi ya lebih terperinci nanti yang ingin dicapai pada siswa tersebut. Iya baik Bapak. Berarti ada nanti area pengembangannya Pak ya. Iya. Kemudian dalam proses observasi nanti, dalam proses Bapak mengajar nanti, strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mencapai pengembangan tersebut? Setelah saya amati dan saya melakukan asesmen di kelas selama ini, ya. Jadi siswa tersebut pertama mungkin ada yang paham kalau seandainya kita jelaskan secara video, Ya. ada yang paham, atau kita menyampaikan di depan dengan menyampaikan materi berbicara di depan, ada yang paham seperti itu, atau ada juga dengan gambar-gambar atau dengan tulisan kita sampaikan, itu ada juga. Jadi dalam pembelajaran ini ya strategi yang akan saya persiapkan adalah dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu yang nanti akan saya sampaikan. Jadi di dalam ini nanti siswa akan ya sebelum siswa itu memulai, saya jelaskan dulu materinya, apa-apa yang akan dibahas, tujuan pembelajarannya. Jadi siswa ini akan saya bagi nanti sesuai dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan bagaimana siswa tersebut memahami pelajaran. Itu sesuai dengan itu. Saya kelompokkan nanti. Baik Bapak. Berarti di sini Bapak tetap melakukan proses pembelajaran itu dengan proses pembelajaran diferensiasi ya. Diferensiasi. Di mana siswa tersebut dapat memilih
yaitu cara dia belajar Ya. ya, maupun gambar, video. Ya, di sana Bapak cuma memfasilitasi saja. Ya. Ya, seperti itu ya. Baik Bapak, cukup demikian untuk pasca ataupun pra observasi ini ya. Nanti mungkin dalam waktu besok ataupun lusa Ya, kapan esok saya ya. mungkin hari Kamis kan Pak, masih Ya, lagi hari kelas Kamis kan? Pak ya. Nah, Baik, hari Kamis nanti kita akan sama-sama melihat Ya. ya bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak sampaikan, yang mana tadi tentang kerjasama ekonomi internasional Bapak ya. Oke Bapak, terima kasih Bapak atas Ya, Pak. kesempatannya pada siang hari ini. sama-sama Pak. Ya, semoga hari Kamis nanti kita dapat melaksanakan lancar. Semoga sukses ya Pak. Ya Pak. Demikian Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Baik, kita cukupkan. Nanti pada hari Kamis kita akan melakukan yaitu observasi di mata pelajaran ekonomi, yang mana materinya adalah materi tentang kerjasama ekonomi internasional. Baik, terima kasih. Salam guru penggerak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Ya. Jadi ya kita harapkan kita semua dalam keadaan ya, sehat, masih semangat untuk menerima pelajaran pada hari ini. Sudah. Untuk pertemuan kali ini ada tak dari siswa kelas ini yang nggak ada hari ini? Ada. Siapa saja? Tanzila. Oh, Tanzila masih sakit ya. Tanzila. Siapa lagi? Adi Satria. Adi Satria, apa kabarnya Dik? Ada kasih kabar? Tidak ada kabar. Jadi ya kita harapkan ya teman kita yang sakit Tanzila supaya dia cepat sembuh, bisa bergabung lagi bersama kita untuk mengikuti pelajaran. Dan bagi Adi Satria yang mungkin ya beberapa hari ini jarang masuk, nanti kalau ada ketemu kita guru di sekolah sudah kangen sama Adi Satria. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik yang ada hubungannya dengan materi sebelumnya. Sebelum Bapak masuk materi ini, Bapak ingatkan lagi, kita review lagi, kita ulang lagi. Ada tak yang masih ingat? Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa materinya? Yang bisa sudah tangan. Nah, yang masih ingat materinya tentang apa? Judul besarnya aja. Tentang, ya silakan Putri. Perdagangan internasional. Itu materi kita sebelum materi ini adalah perdagangan internasional. Ada tak yang masih ingat apa itu yang dikatakan dengan perdagangan internasional? Secara garis besarnya perdagangan internasional itu seperti apa? Ya, silakan ada. Ya, kerjasama perdagangan yang dilakukan oleh antar negara atau antar kawasan. Contohnya antar negara, siapa yang bisa? Antar negara, kerjasama antar negara. Apa Dik? Ya, bentuk kegiatannya dalam kegiatan ekspor dan impor. Misalnya kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia, itu adalah bentuk kerjasamanya. Dan di dalam perdagangan internasional ini, ya, apa penyebab utamanya suatu negara itu melakukan perdagangan dengan negara lain? Adanya perbedaan sumber daya alam. Dan di perdagangan internasional itu juga ada kebijakan-kebijakan. Itu yang sudah kita bahas kemarin kan? Apa kebijakannya? Ya, kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Ada yang nanti namanya berupa kuota, ada namanya tarif, ya kan? Apalagi namanya? Larangan ekspor, ada nanti namanya dumping, ya kan? Ada nanti dalam pembentukan pemberian subsidi. Itu materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan untuk pertemuan kali ini, pertemuan hari ini kita akan membahas masih tentang perdagangan internasional, tapi lebih dikhususkan lagi kepada kerjasama ekonomi internasional. Jadi materi kita hari ini adalah tentang
kerjasama ekonomi internasional. Ini materi kita hari ini adalah tentang kerjasama ekonomi internasional. Dan apa saja tujuan pembelajaran kita dari kerjasama ekonomi internasional? Jadi nanti tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dari materi kerjasama ekonomi internasional ini, Bapak harapkan siswa sekalian itu bisa pertama mampu untuk mengertikan apa itu yang dikatakan dengan kerjasama internasional. Yang pertamanya adalah nanti siswa sekalian bisa menyebutkan atau memahami apa itu yang dikatakan dengan kerjasama ekonomi internasional ini, dan yang terakhir adalah bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini ada 3. Pertama, bisa nanti menyebutkan dan memahami apa itu pengertian kerjasama internasional. Yang kedua, tujuan dari kerjasama internasional itu apa? Dan yang ketiga adalah bentuk-bentuk dari kerjasama ekonomi internasional. Sebelum kita bahas lebih dalam, kita lihat video ilustrasi berikut. Itu video tentang apa? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang kerjasama antara Indonesia dengan China? Jadi di dalam kerjasama tersebut ada kesepakatan antar dua negara. Jadi dibentuklah kesepakatan antar dua negara. Nanti kerjasamanya antara Indonesia dengan Cina. Nah, itu masuk kemana nanti bentuknya? Itu nanti yang akan kita bahas. Sekarang kita masuk dulu topik yang pertama tentang pengertian kerjasama internasional. Apa itu yang dikatakan dengan kerjasama internasional? Kerjasama internasional adalah hubungan antara suatu negara. Jadi adanya hubungan
suatu tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Kita kerjasama itu, nama kerjasamanya kalau dalam biologi simbiosis apa namanya? Kan simbiosis parasitisme. Yang diuntungkan adalah kedua belah pihak, bukan diuntungkan salah satunya. Di antara tadi kita lihat video tadi antara Indonesia dengan Cina, berarti ada ya kesepakatan antar negara yang menguntungkan dua negara tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang tujuannya, tujuan yang pertama adalah adanya kerjasama internasional ini. Pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena dia berbicara tentang ekonomi, berarti tentang kebutuhan dalam negeri. Dari segi bentuk apa? Yaitu kegiatan ekspor dan kita hasilkan di dalam negeri. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas. Produktivitasnya apa? Nah, yaitu adalah hasil produksi di dalam negeri kita. Dan yang keempat adalah memperluas lapangan kerja. Contohnya, nah, ada yang bisa memberikan contohnya memperluas lapangan kerja ini maksudnya seperti apa? Dengan adanya kerjasama ekonomi internasional. Misalnya, contoh ya, kita ada kerjasama dengan negara Arab. Apa contoh kerjasama? Apa contoh poin yang keempat, tujuan memperluas lapangan kerja itu dengan kerjasama kita dengan negara Arab. Contohnya adalah banyaknya tenaga kerja kita yang bekerja di negara Arab. Kalau lebih kita kenal sebagai TKI. TKI ya, banyak tenaga kerja kita yang kerja di Arab, misalnya atau di Qatar. Itu karena adanya kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama antar dua negara, itu tidak bisa dilakukan. Contohnya adalah negara kita tidak ada kerjasama dengan negara apa? Israel. Tidak ada kerjasama, tidak berarti tidak. Maksudnya tidak ada peluang kita untuk memperluas lapangan kerja di sana karena tidak ada kesepakatan antar dua negara. Yang kelima dan yang keenam, mendistribusikan manfaat sumber daya. Sumber daya, kalau kita berbicara sumber daya itu banyak. Ada alam, ada modal, ada apalagi sumber daya manusia atau dalam bentuk tenaga kerja. Dan yang terakhir, yang ketujuh, mengurangi ketimpangan negara maju dan negara berkembang. Maksudnya seperti ini, di dalam kerjasama ekonomi internasional ada bantuan-bantuan yang diberikan oleh negara maju kepada negara berkembang. Kalau negara maju bentuk kerjasamanya nanti adalah negara G7 dulu namanya. Kalau sekarang namanya G20 yang barusan negara kita menjadi tuan rumahnya, presidensi. Kita ditunjuk sebagai ketua untuk pelaksanaan kegiatan G20 atau itu adalah perkumpulan yang awalnya itu adalah perkumpulan negara maju. Apa bentuk salah satunya? Itu adalah memberikan bantuan kepada negara-negara yang sedang berkembang dan juga negara-negara miskin. Itu. Dan yang delapan adalah memperluas hubungan dan mempererat persahabatan. 9, mengisi kekurangan di bidang ekonomi. Ya, kita lanjutkan aja. 10 adalah menikah, berarti dia dikatakan kerjasama ekonomi bilateral. Yang kedua, kerjasama ekonomi multilateral. Berarti dia seperti yang sudah kita pendapat dari Putri tadi, bahwasanya multilateral itu ada banyak negara, baik itu dia dalam bentuk regional itu apa? Dalam satu kawasan, itu dikatakan contohnya seperti ASEAN, itu kerjasama di kawasan Asia Tenggara.
atau negara-negara perkumpulan negara-negara di Eropa. Itu dikatakan namanya Uni Eropa. Nah, dan kerjasama ekonomi internasional. Ini contohnya seperti ini. Regional. Dulu ada namanya kerjasama ya ASEAN, FEE, dulu FEE namanya, Masyarakat Ekonomi Eropa. Kalau sekarang namanya Uni Eropa. Ada juga yang kerjasamanya dalam bentuk kerjasama internasional. Contohnya ada IMF. IMF apa itu? Ada yang tahu kepanjangan IMF? Ada yang tahu kepanjangan IMF? Atau ada yang tahu apa itu IMF? Pernah dengar IMF? Indonesia dulu sangat dekat sekali dengan IMF. Apa itu IMF? IMF. Nah, IMF. Apa itu IMF? IMF. Kalau secara kepanjangannya IMF adalah International Monetary apa tuh monetary fund. Apa itu kalau kita bahasakan bahasa kita? Monetary apa? Moneter itu apa? Moneter apa itu yang dikatakan yang moneter? Itu lebih ke arah ke keuangan. Jadi IMF ini adalah pemberi pinjaman atau maksudnya kita bisa berhutang pinjam ke IMF. Ini adalah salah satu organisasi dunia. Yang kedua ada ILO. Ada yang tahu kepanjangan ILO itu enggak? International Labor. Labor apa? Tenaga kerja. Jadi ini adalah organisasi tenaga kerja dunia. Yang ketiga OPEC. Apa itu yang dikatakan dengan OPEC? OPEC itu negara-negara yang seperti apa OPEC? Negara-negara ekspor minyak. Indonesia masuk OPEC? Masuk. Itu termasuk ekspor minyak, tapi harganya masih mahal. Apalagi negara besar yang ikut OPEC? Arab Saudi ya. Rata-rata itu adalah negara-negara Jazirah Arab, Timur Tengah. Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Rusia, Amerika itu juga termasuk negara penghasil pengekspor minyak. Ada kemarin juga kita bahas namanya APEC. APEC itu bukan baunya APEC ya. APEC, APEC. Apa itu APEC? APEC. Apa itu APEC? APEC ini adalah perkumpulan negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Bukan Pasifik saja, Asia dan Pasifik. Kalau kalian pernah dengar nama negaranya, apa namanya? Vanuatu. Negara Vanuatu pernah dengar? Indonesia sering main bola lawan Vanuatu. Jadi materi kita untuk hari ini sudah cukup. Jadi ada 3 topik pembelajaran kita, 7 pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, Bapak tanya dulu. Siapa yang bisa mengulang kembali apa itu yang dikatakan sebagai kerjasama ekonomi internasional? Maka siapa yang bisa menyimpulkan apa itu kerjasama ekonomi internasional? Atau ada nggak yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan? Kerjasama ekonomi internasional siapa? Ya ini? Ya, hubungan antar suatu negara dengan negara lainnya. Hubungannya dalam bentuk apa? Itu adalah dalam bidang ekonomi. Karena tujuannya adalah adanya nanti kesepakatan yang saling menguntungkan. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa mengulang kembali? Minimal 3 aja. Tujuan perdagangan kerjasama ekonomi internasional. Siapa yang bisa mengulang kembali?
Kami lagi, silakan lagi. Yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa. Ya, memenuhi kebutuhan dalam negeri atas barang dan jasa. Yang kedua, memperluas pasar. Memperluas pasar. Dan yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas. Ya, meningkatkan produktivitas. Tambah lagi yang paling penting adalah meningkatkan devisa negara. Yang terakhir, kita ulang lagi. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional itu ada berapa? Dua. Apa yang dua? Bilateral, multilateral. Bilateral yaitu kerjasama antar dua negara. Ingat, bi berarti dua negara. Yang kedua, multilateral yaitu banyak negara. Bisa dia dalam bentuk kerjasama ekonomi regional, ya, atau internasional. Kalau regional itu berbicara tentang kawasan. Contohnya ASEAN. Kalau internasional dalam bentuk organisasi kerjasama ekonomi internasional. Contohnya seperti OPEC, APEC, PBB, ILO, WTO, ada lagi terakhir IMF atau International Monetary Fund. Ada satu lagi namanya ini. Ada apa Bang? Itu adalah bentuk kerjasama dalam makanan, pangan. Atau mungkin yang di baju bola pernah tengok ada namanya UNICEF. Ada lagi namanya UNHCR. UNHCR ini adalah organisasi di bawah PBB. UNHCR itu adalah mengatasi dalam bentuk migrasi. Ada misalnya orang Rohingya datang ke negara kita, itu yang menurutnya nanti adalah UNHCR. Karena kita sudah orang Rohingya kan kita negara kan Myanmar. Ini terus nanti oleh UNHCR. Pengungsian orang, karena orang di Ukraina lagi perang, masyarakatnya rakyatnya itu pergi mengungsi ke negara ini, itu diurus oleh UNHCR. Dan lagi yang bisa disebutkan UNICEF apa lagi biasanya? UNESCO satu lagi ya. UNESCO itu lebih ke masalah pendidikan. Dan itu aja materi kita untuk hari ini. Untuk minggu depan kita akan lebih membahas lebih ringkas kepada ASEAN itu apa, SED itu apa. Itu akan kita bahas lebih dalam lagi tentang organisasi tersebut. Itu saja kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Silahkan nanti kalian ulang-ulang lagi pembelajaran hari ini. Kita cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan pasca observasi supervisi akademik, yang mana Pak Aris ya, kemarin kita sudah melaksanakan observasi di kelas. Ya, baik Pak Aris, dalam pelaksanaan tersebut bagaimana perasaan Pak Aris setelah pelaksanaan pembelajaran di kelas? Baik Pak Sadar, alhamdulillah setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, yang saya rasakan ya, pertama saya juga pertama kalinya kenapa? Karena ya, saya bisa mengajak di kelas itu dengan ya antusias siswa saya selama pembelajaran. Jadi di dalam kelas tersebut ya, saya merasa adalah interaksi saya dengan siswa itu berjalan dengan baik. Yang pertama. Yang kedua ya mungkin di dalam pembelajaran itu ada kekurangan-kekurangan yang mungkin dalam hal-hal kedepannya itu adalah menjadi perbaikan bagi saya. Baik Pak Aris, berarti sudah ada ya, antara interaksi Bapak dengan siswa di sana ya Pak Aris ya. Baik Pak Aris, dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut setelah pembelajaran selesai itu apa yang menjadi bagian refleksi dari pembelajaran yang telah Bapak laksanakan? Oh, yang pertama yang saya lihat dan saya rasakan pertama adalah pada saat menyimpulkan pembelajaran pada hari itu. Jadi pada saat menyimpulkan pembelajaran
ya lebih banyak di saat saya minta apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Dalam pembelajaran ini ya, siswa itu masih ragu-ragu, mungkin saya dalam hal ini masih kurang memberikan misalnya pemantik supaya siswa itu lebih aktif untuk memberikan kesimpulan. Jadi akhirnya ya saat siswa itu memberikan kesimpulan, saya pun berupaya untuk coba juga untuk menyimpulkannya. Sebenarnya yang lebih bagusnya itu adalah siswa itu sendiri yang menyimpulkan atau secara bersama-sama dengan siswa yang lain. Itu yang merasa saya kurang, Pak. Ya, baik. Jadi itu yang menjadi refleksi bagi Bapak ya, Pak. Iya. Baik, Bapak. Kemudian Bapak, dalam pembelajaran tersebut apa yang sudah baik yang sudah Bapak laksanakan pada saat pembelajaran tersebut? Menurut saya yang merasanya baik adalah di saat ya kemarin kan kita menggunakannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Jadi dalam hal ini siswa itu sesuai dengan minatnya sendiri, bagaimana bakat yang ada sama dia. Jadi sebenarnya kan sudah kita kelompok-kelompokkan. Jadi siswa tersebut ya karena sesuai dengan minatnya, siswa pun lebih aktif karena itu yang diinginkannya. Jadi itu yang rasanya baik. Jadi dalam hal ini saya merasa dengan pembelajaran berdiferensiasi ini siswa pun lebih terfokus dengan apa yang mau dipelajarinya. Ya, baik Bapak. Bapak, selanjutnya dalam pembelajaran kemarin yang sudah Bapak laksanakan, ada nggak hal-hal yang menarik yang dalam proses pembelajaran tersebut bagi Bapak? Hal-hal yang menarik yang saya rasakan karena sudah kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan minatnya sendiri, siswa pun lebih kreatif, kreatif mengembangkan ide-ide yang apa yang mau disampaikannya. Jadi sesuai dengan apa minatnya tadi, kita mengelompokkannya, siswa tersebut lebih kreatif dalam pembelajaran. Baik Bapak, setelah Bapak tadi sudah mendengarkan bagaimana refleksi terhadap Bapak, kemudian di sini apabila nanti bagaimana, apakah ada rencana tindak lanjut yang ke depannya itu untuk pembelajaran di kelas? Setelah tadi kita mendengarkan ada refleksi dari Bapak, kemudian ada yang sudah baik, kemudian ada yang mana tindak lanjut ke depan bagaimana menurut Bapak? Ya, kalau tindak lanjut dari saya mungkin pertama yang harus saya lakukan adalah kekurangan-kekurangan yang sudah mungkin saya lakukan dalam pembelajaran kemarin itu akan saya coba perbaiki, dan untuk ya hal-hal yang merasa positif bagi saya itu coba saya tingkatkan. Dan tidak lupa pula mungkin saya akan mencoba untuk ya melibatkan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru yang lain untuk memberikan yang meminta refleksi masukan nanti dari apa yang sudah disampaikan. Atau mungkin perlu juga nanti seandainya kalau memang bisa nanti kepala sekolah pun memberikan masukan, mungkin saya akan memberikan masukan. Dan satu hal lagi yang mungkin yang saya lupa adalah di saat kita melakukan pembelajaran, jangan lupa kita untuk meminta refleksi dari siswa juga, dari mana kekurangan kita, karena pasti ada hal-hal yang kurang dari kita pada saat yang kita kerja. Itu yang akan saya lakukan Pak untuk tidak lanjut ke depan. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya Pak, terima kasih kan untuk pasca observasi. Ya Pak. Semoga kedepannya apa yang kita harapkan berjalan dengan lancar ya untuk kemajuan siswa kita. Ya, sebelumnya saya juga berterima kasih sama Pak karena sudah mau melakukan observasi terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas. Ya, baik Pak. Oke Pak, terima kasih, kita cukupkan Ya Pak. untuk siang hari ini. Kita akhiri. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.